Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Summa amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam bab kedua dari usul fikih kelas 10 Madrasah Aliyah. Untuk keberkahan pembelajaran kita, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa, Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan usul fikih ya. Nah, sekarang kita akan fokus di perkembangan fikih. Ya, sebenarnya dulu sudah kita sampaikan bahwa antara fikih dan usul fikih ini tidak akan berbeda jauh tahapan-tahapannya. Kita lihat saja langsung di sini. Tahap perkembangan fikih yakni pertama di masa kenabian. Jadi selama 23 tahun beliau diutus menjadi rasul. Ketika kita bicara fikih, ini berarti kita bicara hukum-hukum dari perbuatan, ya. Kita ingat lagi bedanya usul fikih dengan fikih ya. Maka di sini hukum-hukum di zaman Rasulullah bersumber langsung dari Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan dari sunnah Nabi yang muncul saat beliau berfatwa atau menghakimi suatu perkara atau menjawab suatu pertanyaan. Jadi banyak dulu misalnya sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya? Kami berdua ini tadi sudah tayamum, sudah sholat, setelah itu bertemu dengan air. Nah, lalu Rasulullah berfatwa, wahai Rasulullah, kami di pantai bertemu dengan bangkai ikan hiu, bolehkah kami makan? Lalu Rasulullah berfatwa. Nah, itu berasal dari satu pertanyaan. Atau beliau menghakimi satu perkara, misalnya dalam hal jual beli, dalam hal muamalah, dalam hal transaksi, ya, beliau menghakimi, gitu ya. Atau juga memang beliau menyampaikan fatwa-fatwa yang bersumber dari wahyu yang beliau terima. Nah, maka sudah jelas di masa itu belum ada pembukuan ilmu fikih, belum ada, tapi sudah dipraktekkan di dalam kehidupan. Baik, berikutnya di masa sahabat, ya, ini di tahun ke-11 sampai 40 Hijriah. Tahun ke-11 kan berarti Rasulullah kan wafat di tahun ke-10 Hijriah ya. Nah, berarti tahun ke-11 artinya setelah Rasulullah wafat. Nah, di masa ini mulai muncul masalah-masalah yang belum ada di zaman Nabi Muhammad. Maka di masa ini mulailah para sahabat yang ahli dalam beristihad melakukan istihad untuk memutuskan perkara, masalah, dan melahirkan fatwa-fatwa. Maka sumber hukum dalam masa ini adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, dan ijtihad para sahabat. Tapi sama, kitab tentang fikih di masa ini juga belum ditulis. Ya. Lalu yang ketiga di masa tabi'in, kurang lebih di tahun 41 sampai 132 Hijriah. Ya. Di mana saat itu wilayah kekuasaan Islam sudah semakin luas, banyak pemeluk Islam yang masuk ke dalam agama Islam ini dan mereka aslinya bukan orang Arab, tidak mengetahui dan tidak berbahasa Arab, pun juga punya budaya-budaya yang berbeda dengan orang-orang Arab, sehingga masalah yang dihadapi umat Islam juga semakin beragam. Nah, maka ditambah lagi di sini sumber hukum yang dipakai adalah Al-Quran, Sunnah, ijtihad sahabat, dan ijtihad para imam, maksudnya para tabi'in. Nah, di masa ini juga sudah mulai ada penyusunan hukum-hukum fikih seiring dengan penyusunan hadis, tapi belum menjadi buku ya, belum menjadi kitab. Nah, barulah di masa keempat ini ya, di tahun 133 sampai 135 ini kalau bahasa Arabnya disebut dengan Asrut Tadwin, masa-masa pembukuan. Ya, sumber hukum yang dipakai di sini ada Al-Quran, Sunnah, ijtihad sahabat, dan ijtihad para imam mujtahid. Di masa ini ilmu pengetahuan Islam berkembang dengan pesat seiring munculnya madhab-madhab dalam fikih. Baru muncul loh ya, belum disusun menjadi satu madhab yang utuh, tapi baru mulai muncul
mulai tampak oh di sana mazhab murid-muridnya Imam Abu Hanifah, oh di sana murid-muridnya Imam Malik, oh di sana Imam Syafi'i, oh di sana Ahmad bin Hambal. Dan semakin banyaknya kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama dalam bidang fikih. Nah, di masa ini pula lah usul fikih juga mulai dibukukan gitu. Nah, lalu sesudah era keemasan pembukuan dan diskusi tentang munculnya mazhab tadi, di era berikutnya tahun 351 sampai 656 ini mungkin bisa dikatakan efek sampingnya gitu ya. Biasanya kan segala sesuatu itu kalau sudah sampai puncak kan terus mulai turun gitu ya. Setelah era para mazhab itu imam-imam yang para menulis buku tadi begitu banyak, setelah itu orang itu kebanyakan taklid saja gitu. Sudahlah, sudah ada gitu. Nah, maka banyak orang mulai bahkan berlebihan di dalam menanggapi kitab-kitab tersebut, sehingga justru kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dalam hal fikih ya itu mengalami seperti kemandegan. Ijtihad mulai berkurang, nah maka muncullah taklid di dalam bidang fikih. Gitu. Nah, tapi tetap tentu saja para ulama ya bekerja keras di sini. Ya, maka di sini konsentrasi para ulama dalam masa ini adalah merapikan mazhab-mazhab fikih dan mengumpulkan fatwa-fatwa para imam sekaligus mentarjih antara satu dengan yang lain. Jadi akhirnya disinilah lahir sudah terpetakan gitu. Oh ini mazhab Hanafi, oh ini mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, seperti itu. Baik. Nah, terakhir di masa setelah era taklid itu selesai, maka kemudian muncullah umat Islam mulai bangkit lagi ya. Maka kemudian muncullah masa kebangkitan ya, atau masa asrul hadis, masa modern di abad ke-13 atau 657 Hijriah sampai sekarang. Di fase ini ilmu fikih mulai bangkit lagi, ditandai dengan ditulisnya ensiklopedia fikih seperti yang ditulis oleh Wizaratul Auqaf di Kuwait, terselenggaranya Muktamar Internasional tentang fikih di Makkah, lalu juga sudah mulai universitas-universitas formal dibuka, lalu membuka fakultas syariah di sana ya. Lalu juga dibukukannya tulisan-tulisan tentang fikih ya di majalah-majalah, kemudian ditulisnya kamus-kamus referensi tentang fikih dan usul fikih, dan sampai sekarang ya itu walaupun memang juga tantangannya tidak mudah, tetapi kajian-kajian para ulama tentang fikih, ulama-ulama modern ini juga terus, karena juga tantangan, maksud saya perkembangan zaman, masalah-masalah baru itu juga senantiasa muncul selalu, sehingga memang fikih dan usul fikih ini memang terus dikaji sampai sekarang, dan saya kira sampai kapanpun. Ya, saya kira begitu. Ini sedikit perkembangan tentang fikih melengkapi video yang sebelumnya tentang perkembangan usul fikih. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.